Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dimanapun kawan-kawan berada selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat pivot table di dalam lembar kerja Excel. Namun sebelum lanjut, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah. Oke, terima kasih. Langsung saja mari kita simak bagaimana cara membuat pivot table. Namun sebelum kita membuatnya, tentu kita harus lebih dahulu mengetahui apa itu pivot table. Pivot table adalah alat canggih untuk menghitung, untuk meringkas dan menganalisis data yang memungkinkan kita untuk melihat perbandingan, pola, tren di dalam suatu data yang banyak. Misalnya di sini saya sudah siapkan suatu tabel, hanya saja tabel ini sebagai contoh dalam jumlah yang sedikit data penjualan ATK. Pertama kita blok tabel, semua tabelnya kita blok. Nah, setelah diblok, kawan-kawan lanjut ke menu insert. Kemudian lihat di pojok kiri atas. Di sini ada tulis pivot table. Kawan-kawan pilih atau klik yang ada panah ke bawah. Kemudian di sini kawan-kawan pilih pivot table. Panah ke bawah tadi ada dua pilihan. Nah, pada tampilan range ya, di sini otomatis karena kita sudah memblok area yang kita pilih, maka di sini tidak perlu kawan-kawan ubah pada tampilan yang ini rank areanya ya. Kemudian kita lihat ke bawah. Di sini ada dua pilihan. Apakah pivot table nanti akan ditampilkan pada set baru atau pada set atau gabung dengan set yang saat ini? Tentu untuk mempermudah, kita tampilkan pada set baru ya, maka kita centang yang news for set. Nah, jika sudah, tinggal langsung kawan-kawan tekan OK. Nah, di sini pada set 6, namanya ada set 6 di sini ya. Tentu di tampilan lembar kerja kawan-kawan nanti berbeda, mungkin bisa set 4, set 5 atau set berapa ya, tergantung, karena di sini saya sudah ada menghapus set 4, set 5 saya hapus, sehingga ini otomatis ke set 6 lanjutannya. Dimana set 1 itu adalah data yang kita ingin analisis menggunakan pivot table. Nah, pivot table-nya berada di set 6. Pada tampilan ini kawan-kawan silakan lihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini kita lihat pada bagian atasnya ada tanggal, ada nama ya. Nama, terjual, kemudian harga satuan dan jumlah harga. Tentu di sini kawan-kawan memilih bagian mana yang ingin ditampilkan di dalam pivot table nantinya. Nah, kita lihat yang ke bawah. Di sini adalah tempat kita meletakkan area yang di atas ini tadi yang ingin kita report ya. Apakah dia berada di posisi tampilan
secara filter atau kolom atau baris, atau menampilkan hanya jumlah keseluruhan. Pertama kita centang terlebih dahulu yang ingin kita tampilkan. Misal di sini kita ingin menampilkan tanggal, kemudian nama barang, kemudian terjualnya, kemudian jumlah harga. Untuk harga satuan kita tidak usah centang dulu sebagai contoh. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bisa kawan-kawan lihat ke sebelah ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Tentu tampilan ini seperti yang saya sampaikan, pivot table adalah untuk menganalisis, merangkum bagaimana cara agar kita lebih mudah untuk menganalisis data yang banyak. Nah, di sini kawan-kawan lihat di bawah ini tampilannya. Untuk tanggal berada pada baris, kemudian nama barang juga berada pada satuan baris ya, row label. Pada row label, kemudian untuk jumlah ini berada di sini. Posisi ini kawan-kawan lihat ke bawah, posisi ini bisa kawan-kawan ubah, tentu sesuai dengan keinginan kawan-kawan yang mana posisi yang lebih mudah untuk menganalisis. Nah, ini bisa dipindahkan dengan cara misalnya bagian nama barang ingin kita pindahkan ke filter ya, secara filter misalnya, maka kawan-kawan klik di nama barang dan tahan, kemudian seret ke bagian area filter. Maka di sini pada tampilan tabelnya nama barang akan berada di atas dengan posisi memiliki filter pilihannya ya. Filter ini sangat membantu misalnya ketika kita ingin menampilkan satu atau dua item saja. Misalnya kita ingin menampilkan hanya kertas A4, karena ini sudah ada filternya untuk nama barang. Kita klik kertas A4, kemudian tekan OK, maka yang muncul hanya penjualan kertas A4. Nah, dan sebaliknya kalau ingin menampilkan item-item yang lain. Nah, itu fungsi untuk filter. Nah, kembali kita lihat ke sebelah kanan. Misalnya kita ingin merubah yang lain juga sama, tinggal diseret, diklik dan tahan, kemudian seret. Ya, tentu sesuai selera atau mana yang lebih mudah menurut kawan-kawan tampilannya. Karena pivot table ini adalah untuk meringkas, untuk merangkum data yang banyak, sehingga kita lebih mudah untuk menganalisis datanya. Nah, untuk di sini ada, lihat di tabel, untuk harga total keseluruhan itu ada nilainya karena dia berada di area default untuk jumlah dan terjual, sehingga ketika berada di kolom yang ini maka yang ditampilkan adalah hanya jumlah keseluruhan. Kalau tanggal dipindahkan ke sini, maka yang ditampilkan adalah jumlah tanggal atau jumlah hari. Nah, mari kita lihat di tabelnya. Di sini ada 7
7 tanggal, 7 hari ya. Ada 7 tanggal, atau terjualnya kertas A4 ini sebanyak 7 hari ya. Jadi selama 7 hari kertas A4 terjual. Atau kita filter dengan menggunakan atau pilihan yang lain, misalnya kertas A4 atau kertas sampul. Tinggal kita tekan OK setelah kita pilih barang ya. Maka yang muncul hanya hasil penjualan kertas sampul, yaitu sebanyak hanya 1 hari saja ya. Jadi kertas sampul ini hanya 1 hari terjual. Jadi hari yang lain untuk kertas sampul ini tidak ada terjual, dengan jumlah terjualnya 6. Nah, bisa kita lihat di set datanya. Mari kita lihat kertas sampul. Nah, kertas sampul memang hanya muncul 1 kali ya pada data ini. Hanya terjual pada tanggal 11 Januari 2022 sebanyak 6. Jadi ringkasannya berada pada pivotable, ternyata betul memang hanya 1 hari terjual ya. Hari yang lain untuk kertas sampul ternyata tidak ada penjualannya. Nah, kalau kertas yang lain, misal kertas cover, ini sebanyak 4 hari ya. Jadi hanya 4 hari penjualannya, hari yang lain tidak ada masuk penjualannya. Nah, itu fungsi pivotable untuk meringkas, merangkum, menganalisis data yang besar. Hanya saja dalam contoh ini datanya kecil ya, sedikit. Jadi kembali diingat, pada sebelah kanan ini kawan-kawan lihat, ini adalah area-area yang bisa kawan-kawan pilih, bisa dipindahkan atau diganti posisinya sesuai dengan yang mana yang lebih mudah menurut kawan-kawan untuk melihat hasil rangkuman dari data yang banyak. Hanya saja dalam contoh ini adalah datanya masih sedikit. Coba bayangkan bila mana data yang banyak, terus kita ingin menganalisis berapa penjualan untuk item ke cover atau item yang lain, berapa penjualannya. Maka kita akan lebih sulit apabila menghitung secara manual pada data ini ya. Kalau kita menghitung secara manual atau kita menganalisisnya secara manual akan sangat lama. Jadi itu fungsi pivotable-nya, dan caranya tentu kurang lebih seperti yang saya sampaikan. Tinggal kawan-kawan kembangkan bagaimana tampilannya agar lebih mudah dipahami. Nah, untuk namanya di sini misalnya ini bisa kawan-kawan ganti. Setiap nama ini bisa kawan-kawan ganti, sesuaikan dengan kemudahan menurut kawan-kawan bahasanya ya. Dan bisa juga dibuat satu tabel dan sejenisnya. Oke, demikian caranya. Semoga kawan-kawan memahami dan bisa mengembangkan lebih sempurna lagi dari video ini. Ini sebagai gambaran, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai berjumpa.